Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhatun Fatona dengan NPM 2121020069 dari kelas HTNC akan mempresentasikan pertemuan kedua dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herven Yoki Pradipta MHI. Substansi hukum Islam. Yang pertama, makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik atau differentia specifia. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Sedangkan perbedaan spesifik atau differentia specifia ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis-jenisnya. Misalnya, berakal budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan, dan lainnya. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak adanya permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembicaraan. Sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. 5. Hakikat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Beberapa hal yang dipikirkan oleh filsuf. Yang pertama, berhubung dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang dapat dilihat. 2. Berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. 3. Segala sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural dan supranatural. 5. Berhubungan dengan akal, rasa, pikiran,
intuisi, dan persepsi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.